Sebentar. Oke, ini saya sudah share screen untuk slide atau paparan dari saya. Saya mau langsung saja. Pertama, terkait dengan di mana nanti Bapak Ibu akan melakukan pengajuan proposal ini. Sebenarnya mungkin dari beberapa Bapak Ibu merupakan mungkin inovator ataupun pengusul dari tahun 2022, itu mungkin sudah lumayan familiar dengan platform Kedareka.id. Jadi tempat ataupun platform untuk memasukkan proposal, membuat kreasi reka, dan melakukan matching dengan mitra itu ada di platform website Kedareka, yaitu pada alamat kedareka.id. Nah, pada website ini, jika Bapak Ibu sudah mengakses, kita sudah drop info terkait dengan pengumuman terkait dengan pembukaan itu sendiri dari 15 Desember hingga 31 Januari. Kemudian kita juga sudah meletakkan panduan terkait dengan matching fund di 2023 ini. Tanpa melakukan login, Bapak Ibu sudah bisa mengakses panduan ini untuk membaca lebih detail terkait dengan matching fund 2023 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Prof. Jun dan Bu Lilis. Pada panduan ini kalau dibuka mungkin secara garis besar akan tampilan seperti ini, bisa diakses langsung terkait dengan buku panduan ini tentang jadwal kegiatan dan segala halnya terkait dengan skema dan lain-lain. Nah, tadi sebelumnya Prof. Jun sudah menjelaskan terkait dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus, di mana di sini ada poin 1C itu terdaftar di Kedareka. Nah, di sini poinnya mulai dari saya dari sisi sistem mungkin ya. Jikalau Bapak Ibu belum mempunyai akun, nanti mendaftar. Jikalau sudah memiliki akun, tinggal melanjutkan saja. Nah, websitenya kalau saya lanjutkan, ini websitenya tadi kedareka.id, tampilan dashboardnya lebih kurang seperti ini. Mohon maaf. Nah, jikalau Bapak Ibu belum memiliki akun untuk mengajukan pengusulan, karena tadi merupakan persyaratan umum dari Matching Fund 2023, maka Bapak Ibu tinggal mengklik tombol daftar, kemudian melakukan pengisian nama lengkap, email, dan memasukkan kata sandi. Ini untuk email kami sarankan ini menggunakan email dari perguruan tinggi mungkin ya. Terus kemudian ini harus email aktif karena ketika meregistrasi nanti pendaftaran kita akan men-trigger konfirmasi email yang dimana Bapak Ibu harus mengaktifasi konfirmasi ini. Karena kalau belum diaktifasi Bapak Ibu tidak bisa login. Ketika selesai melakukan registrasi, Bapak Ibu harus segera membuka emailnya pada bagian inbox atau all mail atau mungkin di tempat lainnya di inbox. Nanti Bapak Ibu buka email dari kita dengan subjek registrasi akun Kedareka, kemudian klik konfirmasi registrasi. Dengan mengklik tombol ini, Bapak Ibu dinyatakan akunnya sudah aktif di platform Kedareka. Nah, jikalau sudah aktif, tinggal memasukkan email dan kata sandi Bapak Ibu melalui website tadi untuk melakukan login. Nah, kalau sudah login pertama kali kita akan memunculkan form untuk melengkapi profile. Karena di sini sebagai insan perguruan tinggi, Bapak Ibu selaku dosen kita memvalidasi Bapak Ibu menggunakan NIDN yang terdaftar di PDDikti. Di mana ketika Bapak Ibu menginput NIDN, maka nama perguruan tinggi dan program studi itu akan langsung berdasarkan data di PDDikti. Kemudian kita meminta juga Bapak Ibu untuk memasukkan nomor KTP dan tanggal lahir. Nah, sistem kita untuk memvalidasi apakah benar yang mendaftar adalah Bapak Ibu, kita men-synckan antara NIDN, nomor KTP, dan tanggal lahir. Jadi misalnya ketika melakukan submit itu gagal, itu berarti di salah satu item antara nomor NIK dan tanggal lahir itu berbeda gitu. Untuk jikalau tidak dikenali, silakan menghubungi operator PDDikti di kampus untuk perbaikan data. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan nomor telepon. Bapak Ibu, kita minta tolong untuk menginput nomor telepon yang mungkin sudah terintegrasi dengan WhatsApp untuk memudahkan komunikasi nanti jikalau dibutuhkan ketika proses pengajuan ini berjalan gitu. Kemudian memasukkan profil singkat dari Bapak Ibu, kemudian kata kunci dan dokumen pendukung lainnya dari Bapak Ibu untuk melengkapi akun ini. Jikalau Bapak Ibu sudah melengkapi akun ini,
maka Bapak Ibu dinyatakan sudah bisa melakukan proses untuk menuju pengajuan proposal awal. Namun sebelum mengajukan proposal awal ini, Bapak Ibu harus melakukan matching dulu. Di mana match ini dari sisi insan perguruan tinggi atau dosen ada dua cara. Yang pertama yaitu Bapak Ibu mencari peluang cipta yang dibuat oleh mitra dan mengajukan kolaborasi pada peluang cipta tersebut, atau kita sebutnya ini bid oleh dosen. Dan cara kedua adalah mengajukan kreasi reka dan menunggu mitra mengajukan kolaborasi. Jadi, di sini bid oleh mitra. Jadi poin 1 Bapak Ibu mencari, kalau poin 2 Bapak Ibu membuat kreasi reka dan menunggu mitra untuk mengajukan kolaborasi. Itu dua cara yang dilakukan untuk proses matching. Nah, kalau kita melompat dulu ke cara pertama yang saya sebutkan tadi, ada pun urutnya seperti ini. Pertama, ketika sudah di dashboard, Bapak Ibu bisa melihat temukan peluang cipta. Temukan peluang cipta, ini diklik, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pencarian terhadap judul peluang cipta itu sendiri. Atau berdasarkan kategori, Bapak Ibu bisa mencari dengan kategori Bapak Ibu ini kan. Ketika nanti sudah ditemukan pencariannya, Bapak Ibu tinggal klik card hasil pencarian tersebut untuk mengajukan kerjasama ataupun kolaborasi. Nah, kalau diklik tampilannya lebih kurang seperti ini, di mana Bapak Ibu klik ajukan kreasi reka. Setelah membaca detail dari peluang cipta yang dibuat oleh mitra, kemudian Bapak Ibu mengisi beberapa form terkait dengan ringkasan singkat tentang solusi yang Bapak Ibu tawarkan terhadap permasalahan yang peluang cipta yang dibuat oleh mitra, kemudian bagaimana kreasi reka yang Bapak Ibu dapat menjadi solusi yang tepat untuk peluang cipta ini, serta dokumen lainnya. Dan terakhir itu klik ajukan kreasi reka. Dengan mengklik ini Bapak Ibu dinyatakan menawarkan diri untuk menjadi berkolaborasi dengan mitra ini. Selanjutnya, mitra akan melakukan proses apakah menerima atau bersiap kolaborasi atau tidak. Kemudian, cara kedua yaitu mengajukan kreasi reka dan menunggu mitra mengajukan kolaborasi. Nah, ini di tampilan awal pada dashboard, Bapak Ibu bisa melihat ada suatu tombol yaitu kontribusi kreasi reka. Ini Bapak Ibu tinggal klik kontribusi kreasi reka, kemudian akan muncul form terkait dengan kreasi reka ataupun inovasi yang akan Bapak Ibu tawarkan kepada pihak mitra. Yang pertama, mengisi judul, bidangnya, kemudian apa latar belakang terwujudnya kreasi reka ini. Setelah itu, isian-isian lainnya seperti pengguna kreasi reka ini siapa nanti, kemudian bagaimana kreasi reka ini dapat menjadi solusi yang tepat sasaran, tolak ukur, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk mewujudkan kreasi reka ini. Kemudian mengisi kata kunci, serta Bapak Ibu bisa juga membuka sampai kapan Bapak Ibu membuka tawaran ini untuk menerima kolaborasi dari mitra. Jadi ketika ini tanggalnya ditutup, ini akan auto ditutup juga dan tidak bisa dicari oleh sisi pengusul. Ini kalau sudah diisi, tinggal memasukkan kalau ada dokumen pendukung. Ini karena dokumen pendukung ini akan dilihat oleh mitra nanti. Ini mungkin menjadi tambahan untuk detail informasi terkait dengan kreasi reka Bapak Ibu. Tinggal centang dua checklist ini, kemudian button ajukan kreasi reka akan menjadi biru, dan itu dinyatakan Bapak Ibu telah membuat suatu kreasi reka dan menunggu bid dari mitra. Nah, di sini lebih kurang bentuknya nanti di tampilan awal itu akan sudah ada satu kreasi reka yang Bapak Ibu buat. Kreasi reka berhasil dibuat. Di sini Bapak Ibu menunggu bid dari mitra. Nah, kalau diklik card dari kreasi reka Bapak Ibu tadi, penerima proposal kreasi reka masih 0. Ini berarti masih menunggu bid dari mitra, belum ada mitra yang mengajukan untuk kolaborasi. Nah, jikalau sudah terdapat mitra yang menawarkan kolaborasi, maka pada tampilnya akan muncul satu card, misalnya ini dari PT di bidang perdagangan, di staging ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat juga terkait dengan deskripsi dari tawaran mereka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempertimbangkan terlebih dahulu jika misalnya ada pilihan lain dari mitra lain yang mengajukan kolaborasi kepada kreasi reka Bapak Ibu, atau bisa menerima atau menolak. Nah, jika Bapak Ibu sudah klik tawaran diterima dan mengklik button perbarui status tawaran, maka statusnya akan menjadi siap berkolaborasi. Nah, di sini kita sebut sebagai matching, di mana sudah terjadi match antara
insan perguruan tinggi dengan mitra. Ketika sudah match, ini langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengajukan proposal matching fund. Di sini mulai masuk ke proposal yang tadi sebelum dijelaskan. Ketika diklik dari cut dari kreasi reka yang sudah match dengan mitra tadi, maka akan ada tombol ajukan sekarang ini terbuka ketika batch kita terbuka gitu. Maksudnya kalau sekarang kan 15 Desember sampai 31 Januari 2023. Jadi pada saat tanggal 1 Februari tombol ini akan hilang gitu. Karena periode pengajuan sudah tutup. Nah, kalau Bapak Ibu klik ajukan sekarang, akan muncul syarat dan ketentuan untuk Bapak Ibu setujui, silahkan dibaca, dan kemudian ini masuk ke dalam proposal awal untuk matching fund ini, di mana silakan input judul untuk pengajuan matching fund ini, kemudian proposal awal itu template-nya bisa di-download di sini, yang dimana telah dijelaskan sebelumnya untuk pengisiannya bagaimana, kemudian diunggah kembali dalam bentuk PDF pada bagian proposal awal. Kemudian silakan pilih tema reka ciptanya yang mana sesuai dengan proposal, dan setelah itu ada skema. Ini hal yang penting juga untuk dipilih, di mana ada skema A, skema B, yang mana yang paling sesuai untuk proposal Bapak Ibu. Kemudian jenis mitranya juga ini berupa checklist, jadi bisa multi pilihan untuk jenis mitra. Sedangkan komposisi di luar insan pengusul ini untuk kerjasamanya mungkin ada kerjasama bersama dengan perguruan tinggi lain dalam negeri atau luar negeri atau lembaga riset lainnya. Namun ini optional, bisa kalau tidak ada bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya itu terkait dengan anggota dari pelaksanaan ini atau keterlibatan di sini. Di mana yang pertama yaitu adalah daftar dosen dalam tim. Di sini input ataupun trigger untuk mendapatkan anggota tim itu by NIDN. Nanti ketika Bapak Ibu input NIDN di bagian form ini akan muncul auto calon anggotanya, tinggal dimasukkan atau ditambahkan. Selagi di sini Bapak Ibu kalau misalnya salah klik bisa dihapus bagian yang telah terpilih atau menambahkan ulang lagi. Dengan catatan yang disampaikan oleh Prof. Jun sebelumnya bahwa ada syarat di mana maksimal sebagai ketua itu 1, dan kalau sebagai anggota itu bisa mengajukan 2 proposal. Jadi bisa aja anggotanya kalau terlibat sudah di 2 proposal sebelumnya, jadi dia dijadikan anggota lagi di sini, itu tidak akan bisa karena dia sudah melebihi dari syarat untuk pengajuan proposal. Kemudian memasukkan anggota non-dosen, jika ada namanya, dia dari institusi mana dan bidang keahliannya apa. Serta kalau tahun lalu itu mahasiswa yang jumlah mahasiswa. Nah, sekarang kita masukkan lebih detail terkait dengan diploma 2, sarjana, magister, inputkan saja yang mana sesuai dengan proposal Bapak Ibu. Setelah itu ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, dan tentunya template-nya disediakan, tinggal diklik di bagian pojok kanan, yang di sini nanti lihat yang pertama ada dokumen pernyataan komitmen pihak mitra, kemudian pernyataan insan perguruan tinggi tidak sedang studi lanjut, kemudian pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra, profil atau portofolio mitra, biodata tim pelaksana, dan surat pernyataan kesepakatan pengusul dan mitra dalam pelaksanaan kerjasama. Ini untuk yang dikti, sedangkan untuk yang diksi ada satu lagi, itu terkait dengan TKP. Nah, jika sudah sesuai semua, Bapak Ibu tinggal checklist dari 2 button ini untuk menyatakan komitmen dan menyetujui syarat dan ketentuan, dan ajukan proposal. Dengan Bapak Ibu mengklik ajukan proposal ini, maka secara resmi Bapak Ibu mengajukan proposal Matching Fund 2023. Maka tampilan dari card kreasi reka ataupun proposal Bapak Ibu akan seperti ini status proposalnya, di mana proposal telah terkirim, dan saat ini proses dari proposalnya itu sedang ada di proses seleksi administrasi. Di sini Bapak Ibu menunggu bagaimana hasilnya saja, nanti akan diinfokan melalui platform ini dan juga melalui email. Nah, langkah selanjutnya jika proposal awal sudah lolos seleksi, maka insan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal lengkap, di mana setelah proposal awal ini ada evaluasi administrasi dan substansi. Jika sudah aman ketika pitching, maka akan mengajukan proposal lengkap. Nah, untuk proposal lengkap itu lebih ke detail tadi yang dijelaskan sama Prof. Lilis, di mana kalau sebelumnya di proposal awal belum membahas tentang dana, di sini sudah membahas tentang dana.
dan kelengkapan tambahan lainnya. Nanti disediakan juga form yang seperti proposal awal ini juga dengan tambahan khusus terkait dengan kelengkapan proposal ini. Kemudian untuk di 2023, telah dijelaskan sebelumnya, akan ada unit pengelola mutual fund yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal. Info ini akan diinfokan selanjutnya terkait dengan bagaimana cara role ini akan mengakses ke dalam platform, di mana proses mendaftarnya akun untuk perguruan tinggi akan menggunakan akun Veredikti. Unit pengelola matching fund akan bertugas untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan matching fund bagi penerima hibah. Nah, secara summary, langkah-langkahnya ada 14 langkah. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan pelanggan terhadap dokumen panduan, membaca dengan detail, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kampus dan operator Veredikti tentang unit pengelola matching fund, kemudian membuat akun di Kedareka kalau belum membuat akun, 4. Membuat kreasi reka atau melakukan bid terhadap peluang cipta, melakukan proses matching dengan mitra, 6. Mengajukan proposal awal, 7. Menunggu proses seleksi proposal awal. Setelah itu, kalau sudah lolos proposal awal, mengajukan proposal lengkap, menunggu proses seleksi proposal lengkap, dan selanjutnya nanti akan ada penetapan pemenang, revisi dan pemenang kelengkapan administrasi untuk kontrak, pelaksanaan kegiatan, monep, dan laporan akhir. Ini langkah dari awal hingga akhir untuk proses yang ada di sistem untuk matching fund 2023. Nah, untuk dokumennya nanti materinya akan di-share. Beberapa link kita sediakan di sini terkait dengan pengumuman, panduan, template proposal awal, dan kumpulan template kebutuhan lainnya untuk mendukung pengajuan proposal ini. Mungkin itu saja dari saya, dari perwakilan tim IT terkait dengan bagaimana mengajukan proposal pada sistem Kedareka. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Maggie. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Martin atas informasi yang sangat detail tadi sudah disampaikan. Tadi juga Mas Martin sekaligus menjawab juga beberapa pertanyaan seperti tadi Bu Erna sempat menanyakan terkait bagaimana mekanisme untuk upload proposal. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pahami dengan saksama panduan yang ada. Bapak Ibu di panduan sudah sangat jelas dan sangat detail begitu Bapak Ibu. Jadi silakan untuk mengikuti panduan secara saksama begitu ya Bapak Ibu. Baik, setelah kita mendengarkan dan juga menyimak ketiga pemateri yang telah disajikan oleh para narasumber, ini saatnya kita memasuki sesi diskusi tanya-jawab, Bapak Ibu. Tadi sepertinya sudah banyak juga pertanyaan yang masuk di kolom chat dan juga langsung direspon oleh Prof. Lilis. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Prof. Lilis dengan harapan supaya Bapak Ibu yang lain juga bisa mengetahui jawabannya seperti itu. Jadi bisa sharing untuk pertanyaan yang masuk kepada para narasumber. Baik, langsung saja saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya kepada para narasumber. Mungkin ini sudah ada 4 orang yang menekan tombol raise hand. Kemudian nanti akan saya pilih berdasarkan urutan ya Bapak Ibu ya. Dan nanti rekan-rekan panitia akan membantu untuk unmute begitu. Nanti silakan Bapak Ibu sebutkan nama dan juga asal institusi. Kemudian langsung ke pertanyaannya. Mungkin saya buka terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk sesi pertama, mohon maaf, dengan 2 penanya. Nah, ini sudah ada 2 penanya pertama. Monitor kepada para narasumber untuk standby ya, Prof. Lilis dan juga Prof. Jun. Kemudian Mas Martin. Ini sudah ada yang pertama yaitu Bapak Wehandaka dari peternakan apa nih Pak? Dilanjutkan, silakan Pak Wehandaka. UMM, dari UMM Pak, silakan Pak Wehandaka. Sudah saya unmute Pak. Mohon maaf untuk suaranya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, kami ingin langsung aja